Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Haha, ayo belajar. Pada video ini akan membahas tentang uh, adaptasi fisiologis. Adapun seperti beruang ini melakukan hibernasi saat menghadapi cuaca ekstrim. Nah, hibernasi adalah salah satu contoh adaptasi fisiologis. Nah, adaptasi itu sendiri punya nama lain, yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Secara umum, adaptasi adalah mempunyai arti kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi ada 3 macam, yaitu satu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, adaptasi tingkah laku. Pada video ini akan membahas adaptasi fisiologi tetapi pada hewan. Oke, kita mulai. Adaptasi fisiologi disebut juga adaptasi pada fungsi bagian tubuh tertentu atau penyesuaian fungsi alat-alat tubuh organisme terhadap lingkungannya. Contoh, ekolokasi ini dapat diartikan sebagai kemampuan makhluk hidup, terutama hewan, dalam mengenali lingkungan dengan cara mendeteksi pemangsa melalui gelombang suara dengan tujuan untuk mencari makanan. Jadi adaptasi fisiologis ada satu ekolokasi. Nah, ada 5 hewan yang mempunyai kemampuan ekolokasi, yaitu kelelawar, paus, celurit, burung merpati, dan lumba-lumba. Ini adalah ekolokasi pada kelelawar. Yang berikutnya, ekolokasi pada lumba-lumba. Sedangkan ini adalah gambar ekolokasi pada paus. Ini adalah ekolokasi pada celurit, yang bahasa sehari-hari itu disebut curut. Yang berikutnya adalah adaptasi fisiologi pada kelompok herbivor atau ruminansia. Nah, untuk rata-rata usus herbivor ruminansia itu mempunyai usus lebih panjang daripada usus kelompok hewan karnivor atau hewan kelompok pemakan daging. Nah, penyesuaian hewan yang terhadap jenis makanannya, yang mempunyai jenis makanannya ini antara lain terdapat pada ukuran panjang usus dan enzim pencernaan. Untuk ruminansia itu ukuran usus lebih panjang, kemudian punya enzim yang namanya selulosa. Nah, untuk apa? Untuk mencerna tumbuhan. Ya, karena mengingat tumbuhan itu sel-selnya mempunyai dinding sel yang keras. Maka hewan pemakan tumbuhan atau ruminansia itu diperlukan ukuran usus yang lebih panjang dan mengandung enzim selulosa, menghasilkan enzim selulosa. Nah, untuk apa enzim selulosa itu punya fungsi mencerna selulosa yang menyusun dinding sel tumbuhan. Dengan adanya enzim selulosa, maka makanan menjadi lebih mudah dicerna. Ini adalah pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Jadi lambungnya itu memiliki 4 ruang yang terdiri atas omasum, abomasum, retikulum, dan rumen, di mana ukuran ruangan tersebut berbeda-beda sesuai dengan umur dan makanan alamiahnya. Nah, di mana enzim selulosa dihasilkan? Di rumen. Jadi di rumen itu menghasilkan enzim selulosa. Oke. Yang berikutnya adalah adaptasi fisiologi pada unta. Unta itu beradaptasi dengan cara menggunakan pundaknya untuk menyimpan air dalam jumlah yang banyak. Digunakan sebagai untuk cadangan untuk keperluan di daerah gurun atau di daerah minim air. Ini contoh
unta. Nah, di pundaknya itu bagian tubuh yang berfungsi untuk menyimpan air. Yang berikutnya adalah hibernasi atau rahat. Ini adalah kondisi ketaktifan dan penurunan metabolisme pada hewan yang ditandai dengan suhu tubuh yang lebih rendah, pernafasan yang lebih perlahan, serta kecepatan metabolismenya lebih menurun. Hewan yang melakukan hibernasi ini berusaha untuk menghemat energi, terutama pada musim ekstrim, misalnya musim dingin. Nah, sewaktu terjadi kelangkaan makanan juga melakukan hibernasi. Nah, dengan cara apa? Membakar cadangan energi, misalnya lemak tubuh dengan perlahan, jadi dihemat-hemat. Nah, hibernasi ini terjadi selama beberapa hari atau sepekan, tergantung dari spesiesnya, suhu sekitar, dan waktu. Contoh yang melakukan hibernasi adalah beruang. Ini contoh beruang. Nah, ini adalah beruang ya. Nah, saat melakukan hibernasi ini jadi kelihatan lemas. Jadi keaktifannya berkurang. Tujuannya adalah menghemat energi. Oke. Jadi adaptasi fisiologi bisa diambil kesimpulan merupakan cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan suatu lingkungannya melalui fungsi kerja pada organ-organ tubuhnya dengan tujuan agar bisa bertahan hidup. Nah, sebenarnya ada adaptasi fisiologi yaitu osmoregulasi. Kita bahas pada video berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.